and today is his birthday. Will this be on television? Morning news. If it bleeds, it leads. Are you currently hiring? Something people can't turn away from. 911, what's your emergency? Halo guys, masih bersama gue di channel yang belum dapat endorse. Bagaimana kabarnya? Seperti biasanya gue akan membacot lagi. Dan jangan lupa sebelum menonton di subscribe aja dulu biar gak ketinggalan video-video lainnya. Di kesempatan kali ini gue akan menyajikan film tentang psikopat yang sungguh sangat sadis, brutal, dan segala ayalah pokok nama. Film psikopat menjadi salah satu tema yang paling adrenalin dan brutal dengan kejadian kekerasan dan tidak manusiawi. Film ini umumnya mengarah kepada seseorang yang melakukan penyiksaan dan pembunuhan demi kesenangan pribadinya. Film psikopat tak sekedar adegan horor dan kekerasan saja, tapi juga menyoroti perilaku dingin, perilaku tanpa rasa penyesalan usai melakukan tindakan brutal dan berbahaya tersebut. Oke lah, daripada banyak ngopet entar psikopatnya keburu ngamuk, kita langsung saja ke videonya. I know you came back here to kill me. It's okay. Nomor 1, film berjudul Dahmer yang dirilis pada tahun 2002. Film bergenre horor kriminal ini diangkat dari kisah nyata di Amerika Serikat. Berkisah tentang Jeffrey Dahmer, pria antisosial yang tinggal di Milwaukee. Di balik sikapnya tersebut, ternyata si Dahmer mengalami gangguan penyimpangan seksual yang membuatnya kerap diperlakukan buruk oleh sang ayah yang religius. Kelantaran trauma dan pengalaman masa kecil buruk membentuk Dahmer menjadi pribadi yang gila. Bahkan ia berani mengajak pulang pria yang habis bersenang-senang dari bar untuk dihabisi nyawanya. So under that facade of yours, I'm an exhibitionist. Adopting an older child is not an easy decision. Nomor 2, film berjudul Orphan yang dirilis pada tahun 2009. Film horor psikologis yang ditulis oleh David Leslie Johnson ini merupakan produksi kolaborasi internasional antara Amerika Serikat, Kanada, Jerman, dan Prancis. Kisah Orphan berpusat pada pasangan suami istri bernama John dan Kate yang mengadopsi seorang anak perempuan berumur 9 tahun bernama Esther. Perlahan hal ganjil mulai muncul ketika Esther menunjukkan gelagat tak manuk akal yang mengerikan. Kate yang curiga pun lantas memutuskan untuk menelusuri sosok si Esther sebenarnya. Esther? My son, and today is his birthday. Film box office arahan sutradara Marcus Nispel ini diawali dengan berlatar pada tahun 1958. Saat itu sekelompok remaja berkemah di Camp Crystal Lake. Awalnya pemuda-pemudi tersebut berniat untuk bersenang-senang di sebuah lokasi pinggir danau tengah hutan tersebut. Namun tiba-tiba mereka tak menyadari ada ancaman besar di depan mata. Satu persatu dari mereka pun terpisah dan bertemu pembunuh misterius bertopeng dan membawa senjata, yaitu sebuah parang. She's dead. Police, open up! Nomor 4, film berjudul Why Next to Tell About Kevin yang dirilis pada tahun 2011. Film ini bercerita tentang si Eva, wanita karir yang sukses yang menyukai hidup bebas.
hingga akhirnya dia harus hamil dan melahirkan seekor bayi laki-laki yang sejak awal tak diinginkannya. Franklin, pick up the phone. Dia dan suaminya kemudian memberi nama anaknya yaitu Kevin. Eva tidak pernah benar-benar sayang pada si Kevin, dan Kevin pun menyadari itu bahwa ibunya tidak benar-benar sayang kepada dirinya. Seiring berjalannya waktu, Eva mulai merasa ada yang ganjil dengan kelakuan sang anak. Kevin hidup menjadi anak yang manipulatif dan antisosial. Bahkan Kevin mulai menyusun rencana yang berkaitan dengan ibunya sendiri. You think I'm exaggerating? Franklin, pick up the phone. Nomor 5, film berjudul Maniak pada tahun 2012. Film berjudul Maniak merupakan film remake tahun 1980 dengan berjudul yang sama. Film ini mengikuti Film ini mengikuti eksploitasi kekerasan dari seorang pembunuh berantai yang sangat brutal dan tidak bermanusiawi. Dikisahkan pemuda bernama Frank Jito yang mengambil alih bisnis restorasi keluarganya usai sang ibu meninggal. Ternyata si Frank menyimpan trauma masa lalu hingga mengidap skizofrenia atau yang artinya gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir. Tanpa dia sadari, gangguan mental yang dialaminya mendorong Frank melakukan kekerasan dan tindakan brutal ke banyak wanita demi menciptakan kenangan indah yang semu bersama ibunya. Please don't scream. You're so beautiful. For a job. I'm a hard worker. I set high goals. My motto is Nomor 6, film berjudul Nightcrawler yang dirilis pada tahun 2014. Film ini bercerita tentang Lois Bloom yang awalnya seorang pria tukang HS atau pengangguran. Secara tidak sengaja dia melihat kecelakaan dan mendapatkan ide untuk merekamnya. Repeat the police. I will never. Tak disangka hal itulah yang membukakan jalannya menjadi seorang jurnalis kriminal. Tuntutan pekerjaan mendorong si Louis untuk mendapatkan lebih banyak lagi berita di lapangan. We're gonna find the person that drove that car. Start filming. Kemampuan Louis yang semakin terasah atau tajam menjadikan pikirannya semakin liar. Dengan dibibit acuan dan popularitas, dia mulai membuat rekayasa berita hanya demi mendapatkan gambar yang sensasional. Fatal carjacking. No, I. Repeat the police. I will never ask you to do any. I'm Detective Fanieri. I think you would. Firing all of us to reach a little higher. Hey, remember me? Nomor 7, ada film berjudul Pet pada tahun 2016. Pet merupakan film thriller psikologis yang ditulis Jeremy Slater dan disutradarai oleh Carlos Torrent. Kisah Pet berfokus pada tokoh utama yang bernama Seth. Ini cungurnya yang sikapnya manis tapi sebenarnya kesepian. All these people who talk about love like it's this lightning. Seth menghabiskan hari-harinya bekerja di penampungan hewan. I'm not doing this for me. Suatu hari kemudian, ia bertemu dengan Holly, ini parasnya, gadis cantik yang bekerja sebagai pelayan. Kehadiran Holly membuat Seth sangat terobsesi atau kabita karena Seth yang selalu ditolak pun menculiknya. Lalu si Holly pun dikerem di kandang tempat penampungan hewan bawah tanah dan diperlakukan tak bermanusiawi. It's this lightning bolt. Doing this for you. That's how lonely you really are. Save me. Nomor 8, film berjudul Split pada tahun 2016. Split adalah film psikopat barat yang mengisahkan 3 gadis yang disekap oleh penculik dengan kepribadian berubah-ubah atau gonta-ganti. 3 remaja tersebut yakni Casey, Claire, dan Marcia secara misterius diculik oleh orang tidak dikenal, kemudian dikurung di ruang bawah tanah tanpa bisa melarikan diri.
Help me get out of here, Hedwig. You trying to trick me? Sang penculik tersebut tampak aneh sebab setiap berganti baju ia turut berganti sifatnya juga. Ternyata penculik tersebut memiliki 23 kepribadian yang berbeda. Walaupun film ini tidak banyak adegan berdarah, namun si penculik yang memiliki banyak kepribadian, sikapnya menjadi sulit ditebak dan memicu kebaluasan. There's a flower on the pillows, a flower. My name's Hedwig. How old are you? Help me get out of here, Hedwig. You trying to trick me? I'll tell on you. It's real. Nomor 9, film berjudul Hush pada tahun 2016. Film rilisan Netflix ini mengisahkan tentang penulis cerita horor bernama Maddie. Ia mengalami bisu dan torek atau badik sejak usia 13 tahun. Demi fokus menyelesaikan karya terbarunya, ia memutuskan tinggal di tempat terpencil di hutan yang jauh dari kota New York. Di sana ia hanya tinggal sendirian dan ditemani oleh sejentul kucing kesayangannya. Namun tanpa Maddie sadari, keputusannya tersebut malah mengancam nyawanya. Suatu hari di malam pun poek, ia diintip oleh seorang pria misterius bertopeng yang berusaha menyerang dan membunuhnya. Dude. Ow. I am tripping. Di nomor terakhir ada film Happy Death Day to You 2019. Film ini adalah film psikopat barat tentang seorang mahasiswi yang diteror sosok jalmat bertopeng di kampusnya. Happy Death Day to You mengisahkan tentang Trigelman, mahasiswi yang angkuh. I don't believe this. It's Monday the 18th. Di suatu pagi yang lumayan caang, dia terbangun di kamar asrama milik Carter usai tepar dari pesta semalam. After all of us. If you don't reset the day and try again, they're dead for good, aren't they? Anehnya, setiap hari ia harus mengalami mati berulang lantaran terbunuh oleh sosok misterius yang terus-menerus mengejarnya. No time here. Ia pun harus rela mati dan bangun berkali-kali demi hayang nyaho yang membunuh dirinya. You okay? Yeah. I folded your pants for you. No. The 18th again. Die over and over again. To save him, more people will die. God. Dan video pun selesai. Itulah film psikopat terbaik sepanjang masa dari tahun ke tahun. Saya mewakili psikopat mengucapkan terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, gunting kuku dinosaurus. Cuau, cuau. Si cungur teh lobang abangusnya, teman-teman semua. Dan jangan lupa ya teman-teman, dukung saya di tahun 2024. Dan jangan lupa nanti di bulan Juni dan Juli ada film perdana karya GPM Pictures yang berjudul Forbidden. Kalau pengen tahu trailernya bisa dilihat di YouTube-nya GPM Pictures. Itu film luar biasa teman-teman. Itu nanti ada Pak Ridwan Kamil sama pejabat-pejabat, pokoknya perdana. Yang nonton ya dan share biar viral. Terima kasih.